Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik ya mas sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya ya mas sekalian, kita telah membahas yakni bab yang ke-41 ya, yaitu man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab pembahasan tentang mendidik, merawat dan menafkahi dua anak perempuan atau satu anak perempuannya. Dan telah kita sebutkan beberapa hadis sebelumnya, yaitu hadis yang ke-76 telah kita sebutkan, kemudian hadis yang ke-77 dan hadis yang ke-78 telah kita ya. Lalu sekarang kita masuk pada bab yang ke-42, yaitu pembahasan tentang babun man 'ala thalatha akhawatin. Bab pembahasan tentang siapa yang merawat ya atau menafkahi 3 saudari ya. Bab pembahasan tentang merawat atau menafkahi 3 saudari. Pada hadis yang ke-79, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil an Ayyub ibn Bashir al-Mu'awi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannata. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abi Salih, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, dari Ayyub bin Bashir al-Mu'awi, dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 putri atau memiliki 3 saudari lalu dia berbuat baik kepada mereka, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang memiliki 3 putri kemudian 3 saudari. Lalu seseorang ini dia berbuat baik kepada mereka,
Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang ini dia akan masuk ke dalam surga. Kembali kita sebutkan di sini jemaah sekalian, orang-orang jahiliyah dahulu mereka sangat benci dengan anak-anak perempuan mereka. Dan di zaman itu mereka sangat merendahkan kaum wanita. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka sangat tidak senang dengan anak perempuan atau wanita pada umumnya ya. Jadi menurut mereka ya, atau mereka ini adalah orang-orang yang menghinakan kaum wanita. Jadi mereka menganggap bahwasanya anak perempuan misalnya itu adalah aib. Namun ketika Islam datang, maka Islam menghapus keyakinan atau tradisi orang-orang jahiliyah yang semacam ini. Menghilangkan akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah yang tidak baik terhadap kaum wanita. Dan sekaligus jemaah sekalian, hadis-hadis ini juga membantah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu merendahkan kaum wanita. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di sini ini membantah perkataan orang-orang yang menganggap bahwasanya Islam itu tidak menghormati kaum wanita. Menganggap ya, bahwasanya Islam itu merendahkan kaum wanita. Maka ini tidak benar. Lihatlah Islam, bagaimana Islam mengajarkan adab terhadap ibu, yang mana sang ibu lebih didahulukan, lebih diunggulkan daripada sang ayah. Demikian pula bagaimana ajaran Islam dalam mendidik anak-anak perempuan. Di dalam Islam ternyata lebih ditekankan agar kaum muslimin itu perhatian kepada anak-anak wanita atau anak-anak perempuan. Dan juga di dalam hadis ini juga dijelaskan betapa Islam itu perhatian kepada saudari-saudari kaum muslimin. Ini saudara-saudara perempuan, saudara-saudara atau saudari ya, dari kalangan perempuan. Nah, ini sangat diperhatikan. Makanya di dalam hadis ini sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah seseorang itu memiliki 3 putri atau dia memiliki 3 saudari, lalu dia berbuat baik ya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya betapa Islam itu perhatian kepada kaum wanita. Nah, jemaah sekalian, dijelaskan dalam hadis tadi itu merawat 3 putri dan juga 3 saudari. Kalau masalah tentang merawat 3 putri, ya, keutamaannya telah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, sekarang di sini dijelaskan ini keutamaan merawat 3 saudari. Para ulama menjelaskan, terkadang seseorang itu memang dituntut untuk merawat saudarinya. Yang demikian itu dikarenakan misalnya ayah-ayah mereka telah meninggal. Karena bapak ya atau ayah mereka ini telah meninggal, maka yang merawat adalah saudaranya tentunya. Atau misalnya karena ayahnya itu telah lemah. Jadi belum meninggal, masih hidup ya. Tetapi ternyata ayahnya ini tidak bisa merawat seorang saudari tersebut ya, atau seorang wanita ini. Maka yang merawat adalah saudaranya. Kadang-kadang jemaah sekalian memang dituntut demikian, atau terjadi yang demikian ini. Sang ayah misalnya karena kesehatannya sudah mulai berkurang, karena sudah tua ya, sehingga tidak bisa merawat anak perempuannya, maka yang merawat adalah anak laki-lakinya ya. Yang merawat anak perempuannya itu adalah anak laki-lakinya. Atau misalnya dia sehat tetapi dia misalnya sibuk ya karena mencari nafkah, harus keluar kota dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang merawat anak perempuannya kecuali yakni
anak laki-lakinya tersebut. Nah, ini terjadi. Jadi yang merawat saudari-saudari ini adalah saudaranya, baik karena ayahnya itu telah meninggal dunia atau karena tidak mampu untuk merawatnya, ya. Lalu dikatakan di sini fayusinu ilaihinna, memiliki 3 putri atau memiliki 3 saudari, lalu dia berbuat baik kepada mereka. Bagaimana bentuk berbuat baiknya di sini? Para ulama menjelaskan, berbuat baik di sini adalah dengan semua perangai yang bagus, semua perangai yang terpuji. Misalnya dengan beradab kepada mereka, ya, dengan santun, sopan santun kepada mereka. Ketika berbicara dengan lembut, misalnya tidak berbicara dengan kasar, ya, atau juga di situ menafkahi mereka, ya, menafkahi putri atau saudari. Termasuk di sini fayusinu ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Ini dengan nafkah juga. Dan tentunya di sini dengan nafkah yang layak, ya, atau dengan nafkah yang bagus. Ini tidak menafkahi mereka ini dengan buruk, ya. Jadi diberi dengan harta yang halal, ya, dengan makanan yang halal, dengan makanan yang bagus, ya, yang baik, yang halal, yang thayyib, dan seterusnya. Maka ini termasuk berbuat ihsan kepada mereka. Karena bisa saja jemaah sekalian, seseorang misalnya merawat putrinya, ya, atau merawat saudarinya, namun tidak sopan kepada mereka, kasar, atau misalnya ngasihnya ngawur, ya, tidak dengan yang halal, atau asal makanan, entah makanan itu misalnya bagus atau tidak dikasihkan, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada mereka dalam semua hal, baik dari sisi cara bicara kepada mereka, dalam memberikan makan kepada mereka, ya, infak, memberikan pakaian, atau memberikan tempat tinggal kepada mereka, maka hendaknya dengan cara yang baik. Karena bisa saja misalnya, ya, karena anak perempuan akhirnya disia-siakan, dikasih pakaian asal-asalan, dikasih makan juga asal-asalan misalnya, dikasih tempat pun misalnya asal-asalan karena anak perempuan misalnya. Maka ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan agar kaum muslimin, agar manusia pada umumnya, mereka berbuat baik kepada anak-anak perempuan mereka atau kepada saudari-saudari mereka. Semisal sudah tadi itu dalam hal tutur kata, memberikan makan, ya, nafkah, atau memberikan pakaian atau tempat tinggal, atau bahkan pendidikan. Juga hendaknya memberikan pendidikan dengan cara yang baik, ya, mendidik mereka dengan baik, ya. Nah, jadi ini adalah berbuat ihsan kepada mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan jaminannya bagi orang-orang yang memiliki 3 putri atau memiliki 3 saudari, lalu berbuat baik kepada mereka, maka Nabi SAW menjamin bahwasanya orang ini akan masuk ke dalam surga. Dan para ulama jelaskan kenapa di sini ditekankan merawat 3 putri atau merawat 3 saudari, ya, kenapa tidak merawat yang laki-laki? Meskipun merawat yang laki-laki pun juga wajib, sama wajib. Tetapi kenapa di sini Nabi SAW menekankan anak perempuan atau saudara perempuan, ini saudari? Maka para ulama menjelaskan karena pada umumnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Anak perempuan, saudari perempuan, pada umumnya mereka itu lemah. Dan ini adalah memang keumuman wanita. Sifat mereka itu lemah. Makanya mereka butuh perhatian lebih, ya. Di samping itu, ya, juga harus kita ketahui, bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya merawat anak laki-laki tidak wajib, ya, atau misalnya mendidik dan merawat saudara tidak wajib, tidak demikian. Tetapi di sini adalah penekanan terhadap anak perempuan atau dalam merawat, ya, penekanan dalam merawat anak perempuan atau saudari.
Dan yang demikian ini kata para ulama adalah karena pada umumnya mereka itu lemah ya. Baik dari sisi fisiknya, dari sisi akalnya, atau dari sisi kemampuan mereka ya. Karena mereka terbatas dari sisi gerak-geraknya gitu ya. Tidak sebebas laki-laki. Ya. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu al-bisyaratu bil jannati lil ladzina yaqumuna bi riayatil banati au bi riayatil akhawati riayatan tamatan bi hiyatatin kamilatin. Hadis ini menunjukkan kabar gembira ya, berupa surga bagi orang-orang yang menjaga dan melindungi anak-anak perempuan atau saudari dengan perhatian penuh ya, dengan perhatian penuh dan dengan penjagaan yang sempurna, ini penjagaan penuh ya. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah fadlul ihsani ilal banat wan nafaqati alaihinna was sabri alaihinna wa ala sairi umurihinna. Fadlu ya, al ihsan, keutamaan berbuat baik kepada putri ya, anak-anak perempuan, dan memberikan nafkah kepada mereka ya, keutamaan memberikan nafkah kepada mereka dan keutamaan sabar kepada mereka dan sabar terhadap semua urusan-urusan mereka. Karena jamaah sekalian, biasanya kita dalam merawat anak perempuan itu lebih ekstra ya, lebih harus maksimal. Karena seperti yang kita tahu ya, biasanya anak perempuan itu membutuhkan perhatian lebih ya. Karena kadang mereka mudah nangis ya, misalnya cengeng ya, mudah menangis dan seterusnya dari berbagai macam sifat-sifat kelemahan. Sehingga ya Islam menekankan agar kaum muslimin itu semangat atau sungguh-sungguh dan maksimal ya dalam merawat anak perempuan serta sabar terhadap mereka ya. Baik, kita masuk pada hadis atau bab berikutnya ya. Pada bab yang ke-43, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan fadlu man ala ibnatahu al-mardudata. Dan pembahasan tentang keutamaan orang yang merawat atau mendidik ya dan menafkahi putrinya yang dikembalikan kepada dia. Jadi ini gambarannya jemaah sekalian ya. Seorang putri atau seorang anak perempuan ini ditinggal oleh suaminya. Misalnya suaminya itu meninggal ya, meninggal atau misalnya mencerai dia. Atau misalnya juga pergi entah kemana ya, minggat itu bahasanya ya. Nah ini. Jadi ini yang dimaksud dengan putri yang dikembalikan kepada seseorang. Ini otomatis dikembalikan kepada ayah atau dikembalikan kepada ibu. Ya. Sang putri ini dikembalikan kepada ayah atau dikembalikan kepada ibunya karena dia telah dicerai oleh suaminya, atau misalnya suaminya itu pergi entah kemana ya, minggat gitu ya, atau karena misalnya suaminya itu meninggal dunia. Nah, ini. Baik, pada hadis yang ke-80 dikatakan di sini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Musa ibnu Ali an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'sham atau Ja'shum ya, Ju'shum. Qala li Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zami sadaqati aw min a'zami sadaqati? Qala bala ya Rasulullah. Qal ibnatuka mardudatan ilaika ya, atau ibnatuka mardudatun ilaika
laisa laha kasibun ghairuka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Salih. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Musa bin Ali dari ayahnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum. Kata beliau, "Ala adulluka ala a'zami shadaqati aw min a'zami shadaqah?" Maukah aku ajarkan kepadamu, aku beritahu engkau tentang sedekah yang paling agung atau termasuk sedekah yang paling mulia. Qala, maka Suraqah bin Ju'shum mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Kiranya apakah sedekah yang paling mulia atau apakah yang termasuk sedekah yang paling luhur tadi itu, yang paling agung tadi? Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Ibnatuka mardudatan ilaika." Ya. Yakni putrimu dikembalikan kepada engkau. Laisalaha kasibun ghairuka, yang dia itu tidak memiliki orang yang menafkahi kecuali engkau. Nah, ini. Jadi ini adalah dalam hadis yang dikatakan bahwasanya sedekah yang paling agung, sedekah yang paling mulia, yaitu adalah seorang putri yang dikembalikan kepada orang tuanya, ya, seorang putri yang dikembalikan kepada orang tuanya. Baik tadi itu karena suaminya telah mencerai dia, ya, atau pergi atau meninggal suaminya tersebut, sedangkan laisa laha kasibun ghairuka, ya. Sedangkan putrimu itu tidak ada seorang pun yang menafkahi dia kecuali dia, ya, yakni orang tuanya tadi, ya, kecuali engkau, kata Rasulullah. Sehingga dari hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya infak kepada seorang putri ini, ya, itu adalah merupakan sedekah yang paling agung. Namun dari sisi sanad jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang ke-81 dikatakan di sini, haddatsana Bishrun qol akhbarana Abdullah qol akhbarana Musa qol sami'tu abi an Suraqah bin Ju'shum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya Suraqatu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Bishr, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Musa, dia berkata saya mendengar ayahku dari Suraqah bin Ju'shum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Suraqatu mithlahu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Suraqah, ya, lalu beliau melanjutkan hadis yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya, pada hadis yang nomor 80 tadi, dan seterusnya gitu, ya, disingkat di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini kalimat ya Suraqatu ala adulluka dan seterusnya gitu, ya. Hadis ini sama seperti hadis sebelumnya jemaah sekalian, dan hadis ini derajatnya juga dhaif, ya. Hadis yang ke-81 ini derajat hadisnya juga dhaif. Baik, dari sisi sanad jemaah sekalian, dua hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun kedua hadis ini benar maknanya, ya. Dari sisi makna maka itu benar, namun dari sisi sanad memang hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan ini adalah menunjukkan, ya, hadisnya, dua hadis ini menunjukkan keutamaan merawat, ya, atau menafkahi dan juga mendidik seorang putri yang dikembalikan kepada ayahnya tadi, ya, kepada seseorang ini. Ini otomatis di sini adalah orang tua, ya, keutamaan orang tua yang putrinya itu dikembalikan kepada dia, gitu. Dan memang dari sisi sanad dhaif dan maknanya itu benar, dan kebenaran makna hadis ini dikuatkan pada hadis yang ke-82, ya.
Dikatakan di sini haddatsana Haywatu ibnu Shuraihin. Qal haddatsana Baqiyatu an Bahirin an Khalidin anil Miqdam ibn Ma'di Karim. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka shadaqatun wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun. Pada hadis yang ke-82 dikatakan telah mengajarkan kepada kami ya, Haywah bin Shuraih. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid, dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan apapun yang engkau makan untuk dirimu sendiri, fahuwa laka shadaqatun, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqatun, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah pula bagimu. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada pelayanmu, kepada pembantumu, maka itu juga sedekah bagimu. Nah, ini syahid dari hadis ini jemaah sekalian, ya, syahid dari hadis ini yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun. Ya, makanan apapun yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya anak di sini adalah umum. Anak yang mana di sini? Semuanya. Dan termasuk di situ kata para ulama, anak di sini adalah seorang putri yang mudah tadi itu, yaitu seorang anak perempuan yang dikembalikan kepada orang tuanya karena suaminya meninggal, pergi atau mencerai dia. Nah, ini jadi termasuk di situ, karena lafadz waladaka di sini dalam istilah usul fikihnya yaitu adalah mu'arraf bil idhofah. Dia itu dimakrifatkan karena idhofah, karena idhofahkan atau disandarkan kepada dhamir, yakni isim makrifat ya. Ini sehingga dia itu menunjukkan umum ya. Mu'arraf bil idhofah yufidul umum. Kalimat yang dimakrifatkan karena idhofah itu menunjukkan umum. Jadi di sini termasuk ya putri yang dikembalikan kepada orang tuanya. Maka seseorang yang menafkahi seorang putri atau anak tersebut, ya, maka itu adalah merupakan sedekah bagi dia. Baik, dari hadis ini jemaah sekalian disebutkan ya, kata Nabi SAW, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Makanan apapun yang engkau makan sendiri, maka itu adalah sedekah bagi engkau. Jadi ini jemaah sekalian menunjukkan betapa murahnya ya, betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seseorang yang memakan makanannya sendiri ya, yang memberikan makan untuk dirinya sendiri gitu ya, itu pun sudah termasuk sedekah. Ini bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mulia sekali ya, Allah sangat pemurah ya. Dan para ulama menjelaskan kenapa sih seseorang yang makan makanannya sendiri itu terhitung sedekah. Jadi menafkahi dirinya sendiri itu sudah termasuk sedekah. Kenapa demikian? Kata para ulama, dikarenakan seseorang ketika dia memakan makanan tersebut ya, yang dia makan sendiri itu, dia berniat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bernilai pahala. Misalnya seseorang ketika dia lapar, kemudian dia mencari makanan untuk dirinya sendiri, lalu dia makan, dan dia berniat agar dengan makanan itu dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang kalau seandainya lapar, maka dia tidak bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah.
tidak bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah, baik yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Bagaimana seseorang bisa maksimal sedangkan dia dalam kondisi lapar? Ya, ketika beribadah misalnya, maka tidak bisa khusyuk. Atau misalnya berdiri saja dia sudah susah ya. Berdiri saja dia misalnya susah, sehingga dia tidak bisa maksimal dalam beribadah. Atau misalnya karena dia lapar akhirnya tidak bisa membantu saudaranya karena lemes badannya misalnya ya, sehingga dia tidak bisa bantu orang lain. Atau juga bahkan karena dia lapar, badannya lemes sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga seseorang ini pun dia misalnya makan untuk dirinya sendiri, dan dia berniat dengan makan itu dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan kebaikan, baik yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Sehingga itu bisa menjadi bernilai sedekah ya, bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tadi, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah, dan makanan apapun yang kau berikan ya kepada anakmu maka itu juga bernilai sedekah. Dan bahkan jemaah sekalian disebutkan dalam hadis ini, wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah. Makanan apapun yang engkau berikan kepada istrimu maka itu juga bernilai sedekah bagi engkau. Jadi sedekah jemaah sekalian bukan hanya kepada orang lain, bukan hanya kepada tetangga, kepada orang miskin yang ada di luar sana ya. Bukan hanya itu sedekah, tetapi kita ketika mencari nafkah, kemudian kita berikan kepada istri kita, maka itu pun ternyata juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah merupakan kebaikan. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun. Dan makanan apapun yang engkau berikan kepada pembantumu, kepada pelayanmu, maka itu juga merupakan sedekah bagimu. Jadi ingat, terkadang misalnya ya, sebagian dari kita terlalu perhatian dengan orang-orang yang ada di luar sana. Terlalu perhatian kepada orang-orang yang di luar, namun ternyata melalaikan orang-orang yang dekat dengan kita, yang seharusnya mereka itu lebih dikedepankan. Misalnya seseorang semangat untuk bersedekah di luar sana, melakukan sosialisasi ya, di luar sana, di tempat-tempat bencana, dia adalah orang yang terdepan. Tapi ternyata misalnya dia meninggalkan keluarganya, membiarkan keluarganya kelaparan misalnya, maka ini tidak dibenarkan. Apalagi misalnya di rumahnya ada pelayannya ya, tidak digaji ya, misalnya ini tidak dinafkahi dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Memberikan nafkah kepada orang lain, melakukan sosialisasi, membantu orang-orang yang mengalami bencana di luar sana, itu adalah merupakan kebaikan, dan itu adalah bagus, bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi manusia. Tapi ingat, ketika melakukan itu jangan sampai melalaikan orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu diantaranya adalah anak-anak kita ya, kemudian istri kita dan pelayan atau pembantu kita yang ada di rumah. Semua itu hendaknya tercukupi dulu ya, jadi dinafkahi dengan baik ya, diberi bekal misalnya, diberi nafkah, kemudian silahkan melakukan nafkah atau sedekah ya, dan sosialisasi dan kebajikan kepada orang lain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apakah melakukan hal ini membutuhkan niat agar bernilai sedekah? Memberikan makan kepada diri sendiri misalnya ya, atau memberikan makan kepada keluarga ya, anak, istri atau pelayan, pembantu tadi itu, apakah agar bernilai sedekah itu membutuhkan niat ya, apakah membutuhkan niat agar bernilai sedekah?
Maka jemaah sekalian, niat tentunya dibutuhkan dalam semua amal pada umumnya. Niat itu dibutuhkan dalam semua amal pada umumnya, ya. Atau dibutuhkan untuk amal pada umumnya. Misalnya dalam suatu hadis, yaitu Nabi SAW bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala sampai-sampai apa yang engkau berikan ke mulut istrimu. Jadi ingat, di dalam hadis tadi itu dikatakan tidaklah engkau memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan pahala kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, meskipun itu adalah makanan yang engkau berikan kepada istrimu, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala karenanya. Sehingga zahir atau mafhum, ya, kebalikan dari hadisnya jemaah sekalian, atau mantuknya dulu, ya. Teks hadis ini menunjukkan bahwasanya agar seseorang itu diberikan pahala ketika dia itu memberikan nafkahnya, itu harus ada niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara teks hadis. Karena disebutkan tadi itu tabtaghi biha wajh Allah, yang dengannya engkau itu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala karenanya. Jadi di sini ada kata-kata mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya haruslah seseorang itu ketika memberikan nafkah kepada siapa saja, meskipun pada istri, haruslah dia itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala. Agar mendapatkan pahala. Jadi di situ harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya, ya, beliau mengatakan, wa kadzalika idza anfaqta ala auladika, idza anfaqta ala ummika, ala abika, bal idza anfaqta ala nafsika tabtaghi bidzalika wajhallah fa innallaha yusibuka ala hadza. Kata beliau, demikian pula apabila engkau menafkahi anak-anakmu, apabila engkau menafkahi ibumu, engkau menafkahi ayahmu, atau engkau menafkahi dirimu sendiri, yang dengan itu engkau mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu karenanya. Jadi di situ masih ada niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dibutuhkan niat agar seseorang itu mendapatkan pahala. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam syarah Riyadhus Shalihinnya. Nah, tetapi jemaah sekalian, dalam suatu hadis disebutkan, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma suriqa minhu lahu shadaqah wa ma yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim dia menanam tanaman illa kana, melainkan apa yang dimakan oleh orang lain itu merupakan sedekah bagi dia. Dan apapun yang dicuri dari apa yang dia tanam tadi itu, melainkan itu adalah sedekah bagi dia. Dan apapun, ya, atau tidaklah
dikurangi oleh seseorang, melainkan itu juga merupakan sedekah bagi dia. Jadi misalnya ada seorang ini, dia nanam tanaman, ditanam misalnya ketika udah gede gitu ya, tanam kemudian berbuah. Kemudian habis itu ada orang makan tanpa izin, diambil oleh orang lain tanpa izin. Kemudian misalnya dicuri orang, apa yang dia tanam tadi misalnya hasilnya ya, buahnya itu ya, itu ternyata dicuri orang, diambil oleh orang lain. Atau misalnya dikurangin ya, jadi di situ dia akhirnya membuat dia itu tidak memperoleh hasil utuh secara sempurna karena diambil oleh orang misalnya ya, gitu. Maka Nabi SAW jelaskan bahwasanya apa yang diambil oleh orang ini tanpa izin tadi itu, maka itu akan bernilai sedekah bagi seseorang yang menanamnya tadi. Padahal itu dicuri orang, bukan dia yang menafkahi orang, bukan dia yang memberikan ke orang lain, tetapi diambil oleh orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan dia. Itu ternyata sudah bernilai sedekah. Dan di dalam riwayat yang lain ya, lebih jelasnya dalam riwayat yang lain dikatakan fala yaghrisul muslimu ghursan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, maka tidaklah seorang muslim itu menanam suatu tanaman lalu dimakan oleh orang lain, buahnya misalnya ya, makan oleh orang lain, atau dimakan oleh binatang, atau dimakan oleh burung, melainkan itu adalah merupakan sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Jadi misalnya ketika seorang nanam padi misalnya ya, atau misalnya menanam pohon yang berbuah gitu, ternyata buahnya diambil orang atau dimakan binatang, dimakan burung misalnya, buahnya tadi itu atau padinya tadi itu dimakan burung misalnya, maka Nabi SAW sebutkan bahwasanya apa yang dimakan oleh mereka ini itu bernilai sedekah bagi orang yang menanamnya. Dan tentunya jemaah sekalian, orang ini tidak berniat ketika menanam itu ya, tidak berniat agar dicuri, dan orang ini juga tidak berniat sedekah. Tetapi ternyata Nabi SAW jelaskan bahwasanya semua ini yang dimakan oleh manusia, oleh hewan ya, oleh burung, itu ternyata bernilai sedekah bagi seseorang ini orang yang menanam ini. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala annal masaliha wal manafi'a idzan tufi'a biha kanat khairan li sahibiha wa inna khairan ala khairin, atau wa in lam yanwi gitu ya, wa in lam yanwi fa innawa zada khairan ala khairin wa atahu Allahu ta'ala min fadlihi ajran azima. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan di dalam hadis ini ya, nyata ini dalam dalam Syarah Riyadhus Shalihin juga ya, beliau jelaskan di situ. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya apapun yang bermaslahat bagi manusia dan apapun yang bermanfaat bagi manusia, tatkala itu dimanfaatkan oleh manusia dan digunakan oleh mereka, maka itu adalah merupakan kebaikan bagi orang yang melakukannya meskipun dia tidak berniat. Meskipun dia tidak berniat. Apabila dia berniat, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi kalau disertai niat, maka itu pahalanya lebih bagus lagi, itu maksudnya. Tidak berniat saja sudah bernilai kebaikan. Kalau berniat, maka itu lebih baik lagi.
Wa atahu Allah taala min fadlihi ajran 'azima, dan Allah pun akan memberikan pahala kepada dia dengan pahala yang sangat besar. Ini sehingga jemaah sekalian, seseorang yang makan misalnya, yang memberikan nafkah kepada dirinya atau memberikan manfaat pada orang lain gitu ya, memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya tadi itu kepada anak ya, kepada istri, kepada pelayan ya, pembantu, atau kepada tetangga, intinya bermanfaat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau jelaskan bahwasanya itu semua akan bernilai kebaikan dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seseorang itu tidak berniat. Jadi jemaah sekalian, kita misalnya lapar. Misal ini, kita lapar. Kemudian kita makan agar kita tetap hidup, agar lapar kita hilang, itu adalah merupakan kebaikan. Dan itu tentunya akan bermanfaat bagi kita. Dengan kita bisa beraktivitas, bisa beribadah berikutnya, dan seterusnya. Dan itu tentunya adalah merupakan kebaikan dan akan menghasilkan pahala dari Allah. Meskipun kita tidak berniat. Tapi ingat, ini adalah bagi orang muslim. Kalau orang kafir, tentu amalan mereka bagaimanapun juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kelak akan kami tampakkan amalan-amalan mereka itu nanti di akhirat, ditampakkan kepada mereka. Kemudian kami jadikan semua amalan itu sebagai debu yang berterbangan. Sehingga orang kafirnya mas kalian, mereka melakukan apa saja meskipun niatnya baik, itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu semuanya akan dihapus, atau amalan mereka itu semua akan dihapus dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mukmin tatkala dia itu melakukan kebaikan, menafkahi dirinya sendiri, menafkahi orang lain ya, anaknya, istrinya, pelayannya, pembantunya, tetangganya, dan seluruh kaum muslimin lainnya, berbuat baik kepada mereka, maka ini akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganjarnya dengan kebaikan. Allah akan memberikan pahala kepada dia meskipun seseorang ini tidak berniat. Nggak ada niat, nggak terbesit pada dirinya itu berniat untuk mengharapkan wajah Allah, nggak terbesit dalam pikirannya. Tetapi kalau seandainya dia misalnya meniatkan memang untuk mengharapkan wajah Allah, dia makan misalnya ya, dia niat untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mencari ridha Allah, karena dia lapar, dia pun makan agar dia tetap bisa beribadah kepada Allah. Misalnya dia niatkan agar dia tetap bisa beribadah kepada Allah, atau dia menyadari bahwasanya tubuh ini adalah amanah dari Allah yang memang harus untuk dirawat, amanah ini harus dijaga, sehingga dia pun makan karena Allah Subhanahu wa taala, agar dia tetap misalnya ya, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ini tentu lebih baik, lebih utama, dan otomatis pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah, atau dia niatkan untuk tetap bisa beribadah dan menjalankan amanah dari Allah. Atau juga misalnya seseorang yang bersedekah tadi itu kepada ya, sedekah tadi itu memberikan makan ya, misalnya kepada keluarganya atau kepada siapa saja, berinfak, bersedekah kepada siapa saja, dan dia meniatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan itu semua karena Allah, maka tentu di situ pahalanya lebih besar. Jadi ini khairan ala khair, khair ala khair, dan ini adalah merupakan kebaikan di atas kebaikan. Artinya lebih bagus lagi kalau seandainya dia sertai perbuatan dia itu dengan niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lain jemaah sekalian, kalau seandainya kita melakukan ini semua untuk riya, itu nggak akan diterima oleh Allah.
Jadi di sini ada kalanya orang itu tidak terbesit ya, tidak terbesit untuk mengharapkan pahala dari Allah, atau dia itu berniat untuk mengharapkan pahala dari Allah. Maka dua-duanya ini selama itu adalah kebaikan akan bernilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau seandainya seseorang ini ketika melakukan ini semua mengharapkan pujian dari manusia, karena riya di hadapan manusia, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, maka semua perbuatan dia ini sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meniatkannya untuk selain Allah. Dia niatkan itu semua untuk riya di hadapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan orang yang semacam ini juga ya, kelak amalannya itu juga akan ditampakkan kepada mereka, kepada orang-orang semacam ini yang riya ini, ditampakkan amalnya, kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Ini di akhirat. Nah ini. Baik ya mas kalian, jadi itu tadi ya yang apa namanya hadis yang ke 70 atau 82 ya, hadis yang ke 82. Jadi ingat bahwasanya dalam hadis ini dikatakan makanan apapun yang kau berikan pada dirimu sendiri, kau makan sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan makanan apapun yang kau berikan kepada anakmu, semuanya, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan makanan apapun yang kau berikan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan makanan apapun yang engkau berikan kepada pembantu atau pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Nah, ini merupakan kebaikan. Dan ingat tadi syahid dari hadis ini yaitu adalah wama at'amta waladaka fahuwalaka sedekah. Jadi makanan apapun yang kau berikan kepada anakmu, dan termasuk di situ adalah anak yang dikembalikan gitu ya, itu juga bernilai sedekah. Kita masuk pada bab yang ke-44. Baik, pada hadis yang ke-83 dikatakan di sini haddatsana Abdullah ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdiyin an Sufyan an Utsman ibn al-Haris Abi Rawwa an Ibni Umar anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Utsman bin Haris Abi Rawwa dari Ibnu Umar, bahwasanya seseorang ada di dekat Ibnu Umar. Ada seseorang di dekat Ibnu Umar ya. Ada seseorang di dekat Ibnu Umar. Dan dia memiliki beberapa putri. Dia memiliki beberapa anak perempuan. Lalu orang itu berharap, berangan-angan agar anak-anaknya itu meninggal semua. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun langsung marah kepada dia. Faqala anta tarzuquhunna. Umar mengatakan, apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka? Baik, dari hadis ini jemaah sekalian, atau dalam hadis ini menunjukkan atau menceritakan bahwasanya ada seseorang yang dia itu memiliki beberapa anak perempuan.
Ya, seseorang ini memiliki beberapa anak perempuan. Kemudian dia berharap agar anak-anaknya itu semua meninggal saja, karena merepotkan. Dia harus mencari rizki, mencari nafkah untuk mereka. Ini merepotkan menurut dia. Atau misalnya dia menganggap bahwasanya ini akan membuat dia susah. Harus mencari rizki untuk mereka ini. Maka Ibnu Umar ketika melihat kejadian tersebut, maka dia marah. Kemudian dia mengatakan, anta tarzukuhunna, apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka? Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menanggung rizki manusia semuanya. Ini Allah yang menanggung rizki mereka semuanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 31. Adapun dari sisi sanad ya mas sekalian, untuk hadis yang kita baca tadi, maka itu memang dhaif ya. Sanadnya adalah dhaif dari sisi sanadnya. Tapi ternyata hal ini mirip dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kami akan memberikan rizki kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah merupakan kesalahan yang sangat besar, ya, merupakan dosa yang sangat besar. Nah, ini. Jadi jangan sekalian, seseorang jangan sampai ya dia karena takut ya memberi makan anaknya kemudian berharap anaknya itu mati. Karena takut tidak bisa menafkahi keluarga misalnya ya, takut tidak bisa menafkahi anaknya misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Jangan sampai dengan itu ya dia berangan-angan agar anaknya itu mati saja. Jangan sampai demikian. Dia harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada manusia, kepada makhluk semuanya ini bahkan. Tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini melainkan rizkinya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggung rizkinya. Seseorang dia hanya berusaha saja. Tugas dia hanyalah mencari saja. Tapi dia harus yakin, tetap dia harus yakin bahwasanya Allah yang menentukan rizki manusia. Allah telah menjamin rizki manusia, siapapun itu. Dan kalau seandainya seseorang itu jatah rizkinya di dunia ini telah habis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya. Dan ingatlah bahwasanya manusia itu sebenarnya dikejar oleh rizkinya seperti maut mengejar dia. Sama. Jadi ingat, manusia dikejar oleh rizkinya, ya, manusia dikejar oleh rizkinya itu sama seperti manusia dikejar oleh kematiannya. Dan kalau seandainya jatah rizkinya telah habis, maka dia yang namanya maut ini pun akan datang menjemput dia. Jadi dia akan meninggal dunia. Jadi seorang jangan sampai mengkhawatirkan urusan rizki, ya, karena Allah yang menanggung. Dan bahkan yang mas kalian dikatakan oleh syarih di sini ya, oleh pensyarah, wal banatu qad tuftahu bihinna, ya, qad tuftahu bihinna abwabul khairi wal barakat. Terkadang anak-anak perempuan itu adalah sebab dibukakannya kebaikan dan keberkahan. Jadi bisa saja jamaah sekalian, dengan adanya anak perempuan itu rizki menjadi lancar ya, dan keluarga atau rizkinya pun menjadi penuh dengan keberkahan. Bisa saja sebab putri-putrinya, sebab anak perempuan gitu ya. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah idza wulida li ba'di ashabihi bintun
fasa'alahu ma wulidalaka faqila bintun qala abshir fa innal anbiya'a kanu aba'a banatin. Dahulu Imam Ahmad rahimahullah apabila dikabarkan bahwasanya sebagian atau salah satu sahabat-sahabatnya itu dikaruniai seorang anak perempuan, maka Imam Ahmad bertanya kepadanya, basa-basi gitu ya, mau lidalaka, anakmu itu laki atau perempuan? Faqila, kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, bintun, ternyata anaknya adalah perempuan. Qala, maka Imam Ahmad mengatakan, abshir, bergembiralah, fa innal anbiya'a kanu aba'a banatin, karena sesungguhnya para nabi dahulu ternyata mereka adalah ayah-ayahnya anak perempuan. Jadi anaknya para nabi dahulu ternyata adalah perempuan. Nah, ini. Jadi itu jemaah sekalian ya. Sehingga ini menunjukkan tentang keutamaan ya, merawat anak perempuan dan keutamaan memiliki anak perempuan ya. Dan disebutkan oleh syarih, ya ini pensyarah di sini, bahwasanya bisa saja ya anak perempuan itu adalah sebab pintu-pintu kebaikan. Yang misalnya ya seseorang itu misalnya hidupnya tidak sukses ya, sulit, tapi ternyata ketika terlahir anaknya dia menjadi orang yang sukses misalnya. Atau misalnya kalau memang tidak diberikan oleh Allah kesuksesan di dunia ya misalnya ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan bagi dia kelak di akhirat, yaitu mendapatkan surga yang mulia. Nah, ini. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, kalau memang sahih ya, atau misalnya juga ini dikuatkan oleh ayat tadi itu, karena itu mirip dengan ayat surah Al-Isra ayat 31 tadi itu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki kepada nahnu narzukuhum ya, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka ya, wa iyyakum, dan kami yang akan memberikan rizki kepada kalian ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka dan rizki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah merupakan kesalahan atau dosa yang sangat besar. Maka faedah yang bisa diambil dari ini semua yaitu menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu berharap agar anaknya itu meninggal saja ya. Tidak boleh seseorang itu putrinya itu meninggal. Apalagi misalnya seseorang ini mengharapkan kematian anaknya itu karena takut menyusahkan, karena harus dia itu mencarikan rizki untuk dia atau anaknya tersebut misalnya, maka ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ya. Dia berpikiran demikian, takut tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan makan dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan prasangka yang seperti ini. Dan seseorang juga harus yakin bahwasanya Allah yang mengatur rizki manusia. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini atau dari ayat juga jemaah ya. Yusabul insanu 'alan nafaqati alwajibati 'alaihi kasawabis shadaqah. Seseorang akan diberikan pahala ketika atau karena nafkah yang wajib atas dia. Seseorang akan diberikan pahala karena nafkah yang wajib atas dia. Kasawabis shadaqah, seperti pahala sedekah yang telah kita sebutkan tadi. Li'annahu yanwi biha at-taqarruba ila Allahi wa imtithali amrihi ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Kata beliau di sini, dikarenakan
ya, seseorang itu berniat dengan sedekahnya tersebut at-taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah. Jadi seseorang ini diberikan pahala karena dia memberikan nafkah, ya, yang wajib memang atas dia, seperti pahala sedekah, dikarenakan dia berniat dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan apapun yang engkau berikan atau yang engkau makan sendiri, ya, maka itu adalah merupakan sedekah bagimu, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Makanan apapun yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan makanan apapun yang engkau berikan kepada pembantu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan telah kita jelaskan tadi itu, ya, bahwasanya seseorang dalam hal ini, dalam hal kebaikan semacam ini, baik dia itu berniat atau tidak, itu akan mendapatkan pahala. Dan kalau seandainya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, maka itu tentu pahalanya lebih besar, ya, lebih bagus lagi, gitu ya. Baik, kemudian faedah yang berikutnya juga yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu yajibu alal insani al infaqu ala zaujatihi, hadza wajibun, wa ala auladihi wa ala mamlukihi wa ghairihim minal ladina tajibu alaihi nafaqatuhu atau nafaqatuhunna, yaitu wajib atas seorang untuk memberikan nafkah atau menafkahi, gitu ya, wajib atas seorang untuk menafkahi istrinya, ya, dan ini adalah merupakan kewajiban. Dan juga wajib menafkahi anak-anaknya, wajib menafkahi mamluk, ya, yakni budaknya, begitu ya, dan selainnya, dan seterusnya dari orang-orang yang memang wajib untuk dinafkahi, ya. Baik, itu jemaah sekalian, ya, yang bisa kita bahas, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.